dikeroyok sama 15 perempuan, kakak kelas, sama satu kelas. So I have like broken ears, but it's like it makes me stronger. It's like makes me who I am today. Hi good people, welcome to On Relationship. Jadi kali ini nggak kalah serunya dari minggu yang lalu. Bakalan wawancara hari ini siapa yang aku bakalan ajak ngobrol hari ini. Pokoknya nggak kalah seru dari bintang tamu, dari tamu-tamu sebelumnya. Yang pasti kali ini dia adalah seorang model. Dia itu bikini atlet. Dia populer banget di Instagram. Yang pasti juga selalu follow. Pokoknya selalu ngikutin perkembangan dia. Harus nonton sampai habis. Atau kalian bisa mendengarkan aja. Bisa sambil ngapain, bisa sambil jalan, bisa sambil lari pula, bisa sambil ngapain. Pokoknya kalian dengarkan terus aja. Pokoknya jangan di skip. Oke? Kita langsung aja kita sambut ini dia Rizka. Hai Rizka. Hai. Halo Kak Dona. Apa kabar? Baik. Kamu gimana? Gimana nih? Kabar baik. Habis training, aku training di tempat gym, meeting sama fotografer, terus back home bikin makanan biasa, makanan preparing ya, di box. Zaman sekolah dulu, makannya masih di box sampai sekarang. Dan nama with you. Kalau aku sih nggak banyak ini ya, yang pasti produktif. Aku produktif banget akhir-akhir ini, tapi kebanyakan sih aku lebih excited kayak mau interview semua orang yang kayak kamu, kayak gini. Karena I'm sure, karena aku yakin banyak banget cerita di balik kesuksesan kamu gitu. Jadi Rizka ini teman-teman, Rizka ini dia atlet bikini internasional atau lokal sih? International to be. Wow, ini dia adalah seorang businesswoman juga. Dia punya bikini sendiri, dia punya brand bikini sendiri ya. Terus, are you ready for my question? I'm so excited. Oke, that's good. Ya, tapi sebelumnya cerita dong Rizka, gimana sih kok bisa sih dulu kepikiran mau jadi model, atau apalagi sekarang ya modelnya bukan model biasa, tapi model bikini gitu. Gimana sih gitu perjalanannya kok bisa sampai jadi model gitu? 7 tahun lalu aku start modeling aku, sebenarnya awalnya dari awal itu cuman iseng ya sama fotografer. Iseng itu dalam artian it's like fotografer reach out aku, "Hi Rizka, like kamu you look great. Gimana kalau kita coba photoshoot?" Itu zaman masih baru-barunya modeling pertama kali. Itu modeling masih pakai long dress yang dimana kayak it's like kayak fashion dress gitu. So jadi that's my first photo shoot. Jadi fotografer di Balikpapan. So aku jadi dari Balikpapan start modeling di situ, and then I feel like aku merasa kayak this is something in me, something that I can grow. Dan dari situ months by months, ketika satu foto aku yang dimana syutingnya selama kayak 3 jam lebih, dan itu fotonya cuman kayak 2 atau 3 yang benar-benar bagus banget karena masih beginner, masih nggak tahu pose, smile or so serious the face. And then dan dari situ aku mulai dapat reach out dari fotografer yang dimana itu kayak bukan satu fotografer untuk photoshoot dalam satu hari, tapi kayak banyak fotografer. Jadi satu photoshoot itu kayak sekitar 15 atau 20 fotografer. Oh, wow. Itu that's my second photoshoot. Itu photoshoot aku yang kedua. Setelah photoshoot aku yang kedua, dan itu tuh excited banget karena
super ekstrim juga karena pakai ular ya saat itu bener-bener ala iya kayak it's like something ekstrim gitu dan itu pakai bikini temanya ya kan. Oh wow. Oh Iya, wow. iya, Uh-huh. iya. So dari situ I start my modeling more further, kayak lebih jauh lagi. Jadi kenal fotografer, terus kenal other model juga, yang dimana bisa kasih connections, kasih pengarahan yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Kembangkan itu lewat sosial yang ada di dunia entertainment, for example kayak gitu. So modeling in Jakarta. So aku pergi casting ke Jakarta by 2015 untuk Popular Magazine. Saat itu aku masih beginner, so jadi aku learning by doing. That time belum reach out, belum dapat place di posisi itu. But I learned so much from there. I learned gimana para model-model Indonesia yang cantik, yang seksi, yang amazing body lah. All like super perfect di sana. I learn from there, so I take it as experience in myself. But at the same time, sebenarnya aku lagi DJing saat itu, lagi DJ. Are you? Gitu. Oh my god, beneran? Yes. Ini baru tahu loh teman-teman. Jadi aku baru tahu juga kalau dia memang ada bakat di DJ juga. Oh wow, surprise. Yeah, exactly. Dan pas aku lagi doing modeling, itu juga aku kerja di restoran and bar, jadi waitress. Oh wow, tuh teman-teman ya, dengerin yang kalian yang lagi mendengarkan tuh, enggak seseorang itu kalau misalkan punya hobi atau memang ada daya tarik terhadap hal lain, nggak hanya kerja aja, bisa ini ya, apa namanya, keep going ya, just starting to doing something new. Exactly. Yeah. Yes. Jadi benar-benar bagus banget. You can imagine dia Rizka ini lagi kerja di hotel, di restoran ya, restoran and bar di Bali ya. Ya. Oke. Ya. No, di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Oke. Saat itu masih di Balikpapan, masih beginner as a model ya di Balikpapan. So aku kerja kayak shift time dari jam 4 sore sampai jam 11 malam, and then dari jam 9 sampai jam 4 sore, kayak gitu. Oke. Ya, so, and then udah setelah aku berhenti kerja jadi waitress, aku start taking some class, for example, English, sekolah bahasa Inggris, sekolah komputer. Karena aku I don't have school, aku nggak sekolah, kayak gitu. Oh, really? Sampai lulusan mana, kalau boleh tahu? Sampai lulusan SMP kelas 2. Oh, really? Oh, yes. Itu kira-kira? Pardon? Kenapa waktu itu sampai stop sekolah maksudnya? Actually it's like down situations at the moment. Yang waktu saat itu berhenti sekolah, lagi down situations yang dimana I have like kind of depressions inside of me about the friendship situations in class, people surrounds. It's like not accepting, kayak nggak accept. Terus cases of bullies as well. Ya karena di Kalimantan kebanyakan like light skin, kayak skinnya brighter ya, skinnya kayak lebih terang. Yes, and then so jadi aku dari first class sampai aku SMP itu selalu dibully aja, dan aku dipindahin sekolah ke Jawa, di mana di rumah nenek, kakek, keluarga besar, karena dulu orang tua aku dari keluarga kayak 7 generation, banyak family, nephew, banyak sepupu, banyak tante, banyak om gitu ya kan. By that time mungkin masih kayak self rejections di sekolah, namanya anak baru ya, biasa udah untuk self rejections lah. Dan dari situ adalah kind of like misunderstanding
situations, misunderstanding situations. It means like something kayak sesuatu yang benar-benar buat orang misunderstanding gitu, kayak cemburu ya. Itu. Jadi aku di situ dikeroyok sama 15 perempuan, kakak kelas, sama satu kelas. So I have like broken ears. Ya. Kenapa dikeroyoknya? Kenapa? Kayak self rejection, ya? kayak cemburu, Ya? Padahal iya salah paham. Something like self rejection mungkin karena kita dari kota pindah ke kampung, and then dari situ kayak cemburu, belum terlalu tahu each other ya, karena baru beberapa bulan. So aku jadi move to dari rumah nenek, move to my auntie's house, move ke tempat nenek lagi kayak gitu. So jadi back and forward until finally aku feel like depressed, I feel like sad, aku nggak bisa, dan itu udah dekat waktu ujian saat itu, dan aku I don't make it gitu kan, I don't make it, and then I wish I can report you know, that moment, but I already let go. Mungkin udah jalannya. Back then aku dijemput sama orang tua. Contoh banget karena nggak sedikit ya Rizka, saat ini nggak sedikit orang yang lagi masih anak-anak yang sekolah zaman sekarang itu juga masih banyak bulian lah, atau apa? Yes. Negara kita itu masih melihat perbedaan lah tentang agama, tentang ras, tentang warna kulit ya, masih seperti itu. Nah, itu mungkin bisa membantu teman-teman yang masih mendengarkan saat ini. Itu benar bisa membantu buat kalian yang sekarang lagi di posisi tersebut. Gimana sih caranya biar keluar dari zona tersebut? Sorry ya, jadi keluar dari pertanyaan yang aku kasih ke kamu. It's okay. I'm so happy to share. I'm hoping to share my story to empower people that actually what the journey is. Itu journey apapun yang kita hadapin, journey in our life, it's actually it's part of our journey. It makes who you are. It will bring you to something bigger, even bigger. Yeah, but it's like makes me stronger. It's like makes me who I am today, you know. Iya, bagus Rizka cerita di sini, karena kenapa mungkin banyak juga ya orang yang berpikiran kayak, oh aku lulusannya juga cuman SD atau SMP, atau mungkin aku cuman lulusan SMA, kayak gitu-gitu mungkin banyak, dan kebanyakan anak zaman sekarang itu kan banyaknya mengeluh tanpa melakukan gitu. Tapi, nah ini dijadiin contoh juga, karena orang sukses itu biasanya punya punya rasa sakit gitu loh. Jadi maksudnya rasa sakit di sini, mereka itu belajar dari situasi atau masalah ya. Jadi benar-benar if you don't have a problem, it's like you stand up kayak anak kecil ya, kayak baby. Kalau misalkan bayi juga nggak bakalan bisa jalan kalau mereka nggak jatuh dulu. Jadi itulah maksudnya di sini. Jadi benar-benar makasih banget Rizka dengan ceritanya. Terus continue dari situ, baru pas udah keluar gitu ya dari sekolah, yang udah memutuskan lah, okay, I'm out, I give up with this gitu ya, with orang-orang kayak gitu. You know that how the difficult life ya? Actually it's not all, but it's like ayo kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu ya kan, maksudnya udah dikeroyok, udah sakit banget, udah blood everywhere, and move to my auntie's house. My auntie kayak I know she try her best untuk kayak didik aku supaya aku benar-benar jadi orang kayak gitu, and then but mungkin aku dilihatnya nakal ya, karena aku di sekolah nggak punya teman perempuan, aku selalu punya teman laki-laki gitu. Dan tapi untuk teman sebagai laki-laki, cuman teman sebatas teman aja gitu. Aku teman sama perempuan selalu berantem, selalu dikelain untuk sesuatu. So jadi aku choose untuk, aku jadi cut rambut aku kayak laki-laki, terus apa semua udah kayak laki-laki. Dari situ, Rizka kamu nakal banget sih, kamu seharusnya bersyukur karena kamu anak adopsi, seperti itu dia bilang. And then I feel like, oh wow, it's like, and then I feel like, maksudnya anak adopsi di sini kayak
memang orang Anak adopsi dari orang tua diadopsi, bilangnya kayak gitu, which is like it's not really important for me, you know, which is like not really important for me, but you know, by that time kita masih kecil, yang dimana kita masih belum ngerti untuk menerima sesuatu yang sebenarnya ataupun benar atau tidaknya, kita masih belum bisa menyaring itu kan. Jadi feel depression. So jadi aku telepon my parents, aku bilangin, so jadi my parents pick me up back. So then after that, by that moment, jadi kembali lagi nih ke Kalimantan. Sorry to asking again, like, tapi itu cerita beneran dari anti yang bilang kamu adopsi itu apa, gimana pendapat keluarga kayak mama papa gitu? Apa yang mereka bilang terhadap itu? So jadi aku dari saat itu juga aku nggak pernah bring up subject, nggak pernah tanya, nggak pernah mention, nggak pernah anything. Yes, because I love my parents, because they are always there for me. Kayak mereka selalu ada di sisi-sisi aku, up and down-nya aku, mereka selalu ada dan mereka selalu berusaha untuk support. So jadi aku, they don't deserve my questions kayak yang seperti itu. Jadi what I receive, mereka adalah orang tua saya. Oh wow, it's really amazing. Karena nggak semua mungkin kalau anak yang lagi depresi atau yang lagi benar-benar ada tekanan seperti ini kan something kayak surprising banget gitu loh. Maksudnya bisa mengubah hidup seseorang, tergantung orang itu mengambil keburukannya atau kebaikannya. Istilahnya kalau misalkan ngambil keburukannya, mungkin kamu bisa aja nanya ke orang tua ataupun bisa gimana-gimana. Tapi sampai sekarang kan orang tua kamu selalu ada untuk kamu, itu juga udah. Yes, exactly. Yes, because they are my parents. Karena mereka adalah orang tua saya dan gak ada reason untuk yang lain. Seperti coming from not a rich family or poor family, but we are coming from middle family kayak gitu. Jadi but I feel like heavy myself karena aku ngelihat orang tua aku kerja keras. Dari situ aku mutusin untuk pergi dari rumah. Setelah aku pergi dari rumah, aku pergi ke rumah family yang dimana sepupu aku, dia kerja di bar. Dia kerja di bar itu sebagai waitress. Saat itu aku ikut dia kerja. Jadi aku kerja two time shift yang aku bilang tadi. Setelah itu aku doing my modeling, like starting my modeling. Aku use my money untuk course, untuk kursus. Apapun aku kursusin sebenarnya I feel like sebenarnya aku kind of a person that like to learn something. Kalau aku have that opportunity, I like to learn something. That something makes benefit for me. Aku learn. So jadi aku dari situ. Jadi aku kerja, aku nggak terlalu spending my money on some stuff like you know, like fashion or something. I don't really care about that stuff, but I put my investment dari uang yang aku kerjain itu, aku kursus untuk bahasa Inggris, kursus komputer, DJing kayak gitu. Terus aku jadi become DJ pas aku di Bali, learningnya di Bali juga. Yang mungkin yang teman-teman yang nonton atau mendengarkan saat ini bisa dijadiin contoh kayak gimana to be stronger, to be woman, or to being human gitu ya. Jadi benar-benar bagus banget Rizka, makasih dengan ceritanya. Connecting dengan modeling ya, dulu kan setahu aku dulu Rizka kan sempat jadi vegetarian ya. Maksudnya I don't know how is this gitu, kayak gimana nih ini ceritanya nih jadi vegetarian. Terus I believe on that because karena aku lihat juga body kamu gitu ya. Oh, it's good, yes, maybe she vegetarian, so that's why she not get fat or something like that. Ya, jadi gimana nih ceritanya dulu jadi vegetarian, terus ada nggak sih kayak karena kan kalau sekarang yang saya tahu kan nggak vegetarian lagi gitu ya. Itu gimana ceritanya dulu pas? It was 2 years ago that aku vegetarian. Aku coba sebenarnya karena aku, to be honest, I really love meat. Kayak aku suka banget sama daging, daging ayam sama ikan kayak gitu. Karena
huge protein ya di dalam daging-daging ya. Tapi saat itu aku lagi dalam relationship yang dimana partner aku yang dulu itu dia vegetarian, dan dari situ aku selalu masakin dia vegetarian karena dia nggak bisa makan meat gitu kan, nggak bisa makan daging. So jadi dari situ aku selalu masak sayuran, vegetarian food all the time. Jadi aku ikut makan itu gitu. Jadi aku nggak mungkin masak sehari beda masak karena tapi terlalu makan daging gitu. Nggak terlalu sih, nggak really, nggak terlalu makan. Aku nggak terlalu makan di luar sebenarnya. Aku suka makan di rumah karena menurut aku makan di rumah itu lebih you know your quality of food, like actually it's like your own food gitu ya kan. Lama sih di Bali, udah berapa lama? Untuk back and forward atau settle down nih? Settle down, kayak lebih ke stay-nya sih sekarang. Stay-nya aku udah sekitar 2,5 tahun. Oke. Ya, tapi untuk back and forward, kalau aku bilang sih untuk dibilang living kayaknya udah 5 tahunan lebih untuk livingnya, karena aku udah start move out itu kayak sekitar 2014 itu udah kayak back and forward, udah tahu Bali round lah, udah living, terus tinggal 6 bulan, terus ke Borneo lagi, ke Balikpapan lagi, terus kembali lagi, jadi bolak-balik kayak gitu. Tapi untuk settle down benar-benar kayak having a home itu benar-benar kayak 2,5 tahun. Oke. Rizka ini dia punya produk namanya Miss Rizka, itu bikini sama apa namanya itu? Yang satu lagi waist trainer belt. Ya, kalau kalian pengen tahu nanti aku taruhin ke linknya ke websitenya, dan pokoknya kalian bisa cek nanti link ke sosial medianya juga Rizka. Tapi keep for watching dulu, pokoknya tetap didengerin dulu, ceritanya bakalan lebih seru lagi. Nah, selanjutnya kan tadi aku nanya nih yang tentang berapa lama sih di tempat gym, karena kan dengan mempunyai body yang sekarang gitu, pasti susahnya itu bukan karena build-nya ya, tapi susahnya karena to keep konsistensi gitu. Nah, itu gimana sih caranya gitu? Gimana caranya untuk keep konsisten, untuk berapa lama di tempat gym, untuk dan sekian-sekian ya. Kalau untuk aku pribadi sih, karena aku itu udah profesi, biasanya aku spend kayak 2 jam atau 3 jam di tempat gym. Karena kadang-kadang workout sambil socialize ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke profesi lifestyle kayak gitu. Untuk masalah keep the same shape, karena kita metabolismenya kan beda-beda nih setiap orang nih. Ada yang biasanya kayak mereka gampang banget gemuk, ada yang gampang banget kurus, ada yang nggak bisa gemuk, ada yang nggak bisa kurus. Nah, gimana caranya keep our body? Itu depends on the person. Kalau kita consistent enough and we strong enough to handle, and we really mean it, like really mean it about your goal, kayak tentang goal kalian seperti apa. Tapi kalau kalian mean it, you will get there. Kayak you will get there. Kayak bakalan stay in shape all the time. For me, healthy food is very important. Karena aku juga modeling, jadi dimana aku harus stay kayak 24/7, harus benar-benar in shape, nggak bisa kayak gemuk atau seperti apa. Jadi untuk mengukur berat badan, kayak gitu. Jadi kita tahu naik turunnya badan kayak gitu. Jadi harus stay at the same level. Jadi kalau misalnya naik nih, jadi ada timbangan harus di-dietin. Ya, jadi kalau misalnya aduh kurang nih, jadi harus dinaikin lagi. Jadi stay at the same shape kayak gitu. Sekarang berapa kiloannya? Berapa kilo berat badannya? Sekarang 45 kilo. Sekarang kayak memang berat badannya harus seimbang juga dengan dengan itu ini nggak sih sebagai model kayak gitu, kayak bukan di apa ya namanya, diporsir nggak sih, kayak misalkan berat badan kamu harus segini, atau memang ada tergantung tinggi badan sama beratnya itu harus seimbang gitu? Okay. So for that it depends ya.
tergantung modeling apa yang kita approach, modeling apa yang kita jalanin. Kadang ada modeling kan untuk badan yang memang badan yang besar, badan yang kecil, badan yang sedang. Kalau bikini model kebanyakan average skinny, benar-benar skinny karena kayak Victoria's Secret for example, they have like kayak tiny waist, tiny body kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang it looks amazing, what people can be like wow ketika mereka melihat itu ya kan, seperti itu. Tapi ada model yang kayak upper size, ada yang untuk lingerie for example karena mereka type brand yang pengen orang kayak yang beli tahu kalau ini bakalan fit di badan yang seperti ini juga gitu, nggak cuman buat badan yang perfeksionis ya, untuk badan yang nggak cuman untuk badan yang perfeksionis, tapi bisa juga dipakai untuk orang-orang yang average, orang-orang yang punya badan besar kayak gitu, orang-orang yang punya badan upper ya. Untuk Rizka sendiri, kenapa sih dulu milihnya, kenapa jadi kayak atlet model bikini, enggak jadi model lainnya, kayak misalkan dari awal aku modeling untuk bikini, I think it's time for me kayak get to the next level, kayak apa ya yang buat aku lebih making my life like self improvement untuk diri sendiri, untuk lebih grow ke depannya yang lebih positif lagi, karena terkadang kalau misalnya hanya bikini, kadang untuk kalau dibilang like kayak 75% negative feelings ya, karena sometimes kebanyakan terbuka seperti itu ya kan. So jadi aku pengen sesuatu yang grow, sesuatu yang different, sesuatu yang seksi, but you are like still keep positive, like orang bakalan ngelihat sesuatu yang lebih positif lagi kayak gitu. Karena by in my modeling time juga kadang aku dapat banyak cacian, banyak dapat kayak some kind of judgment kayak gitu. So jadi aku pikir mungkin it's time untuk naik ke next level, but tapi stay at the same modeling kayak gitu. Gak lepas dari modeling tersebut ya. Tapi kalau untuk teman-teman pengen lebih kenalnya Rizka ini siapa, bisa di follow juga Instagramnya. Tapi di sana lebih ke ini ya, modeling lifestyle ya. Jadi nggak kehidupan sehari-hari kayak gimana, tapi lebih ke memang to the point, ke bisnis sama ke ini juga ya. Ya, bisnis sama modeling juga. Tapi sekarang aku punya 2 Instagram. Yang satunya, jadi yang satunya Miss Rizka Live, yang dimana people also see what happening behind of the stage. Jadi sesuatu yang tanpa filter, sesuatu yang kadang tanpa make up, sesuatu yang kadang this is the real me gitu ya kan, yang di luar dari behind the scenes ya, kayak gitu. So jadi namanya Miss Rizka Live. Oke, yang pastinya nanti aku taruh linknya di description box. Jadi kalau kalian yang mau kepoin, silahkan kepoin seperti apa sih perjalanannya dan kayak gimana gaya hidupnya sehari-hari, boleh dikepoin karena Rizka juga kayaknya bentar lagi bakalan ada YouTube channel. Jadi pokoknya fokusin aja, nanti dia bakalan bikin YouTube channel juga ya, segera ya. Yang ini benar-benar masih nyambung ke makanan yang tadi yang kita sempat tertunda. Nih makanannya itu kalau boleh tahu apa sih yang dihindari gitu kan, orang-orang biasanya yang suka itu apa yang harus dimakan mostly gitu loh, kayak sometimes we not need to focus to this is good is too complicated, but which one is the most dangerous and kayak nggak boleh dideketin lah gitu, atau makanan apa yang dijauhin? Asumsi aku setiap harinya ya, untuk keep shape, untuk keep healthy lifestyle. So jadi makanan yang aku hindarin juga, biasanya aku hindarin yang makanan lebih ke oily.
Kayak gitu. So jadi aku pakai oil sebenarnya. Jadi tapi aku pakai yang olive oil yang jadi lebih low cholesterol juga ya kan. Dari situ juga aku coba untuk masak makanan yang kebanyakan boiled, yang tanpa minyak juga. Dan kadang juga dipanggang yang lebih tanpa minyak juga. Itu yang aku pakai selama ini. Yang aku pernah lihat kan di Instagram tuh ada tuh videonya kalau nggak salah, video kalau nggak salah, kamu lagi makanin ini loh, brokoli, teman-teman. Jadi Rizka ini pernah makanin brokoli mentah-mentah. Nah ini gimana nih ceritanya? Apa memang makanannya seperti itu? Terkadang misalkan raw food gitu, atau terkadang cuman lagi pengen ya udah gitu, kayak gitu. Apa memang harus dihaluskan? Wow, itu momen kemarin itu yang pas aku lagi bikin video itu memang bener-bener kayak it's like really me sebenarnya, kayak aku makan brokoli mentah, tapi sebenarnya aku suka banget sayuran mentah, karena menurut aku sayuran mentah itu lebih healthy daripada healthy, jadi kayak lebih ekstra double healthy kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak suka makan makanan mentah, ada tergantung sih, bisa dimasak setengah matang ataupun tapi kalau terlalu matang juga it's you lose the vitamin ya, kayak vitaminnya itu hilang gitu kalau terlalu masak banget. Jadi bisa yang kayak setengah matang atau enggak 90% matang lah, enggak 100% juga gitu ya kan, kayak gitu. Kalau untuk sayuran ya, tapi kalau untuk dagingan memang harus masak gitu. Selanjutnya nih, kan dengan makanan kayak gitu nih ya, terus juga sekarang kan kayak udah jadi darah lah gitulah, udah terbiasa lah istilahnya pergi nge-gym, biasanya dalam seminggu itu pergi nge-gym itu berapa kali sih dalam seminggu gitu? Oke, so untuk aku profesi biasanya aku nge-gym tergantung how my body conditions. Kadang hari ini aku nge-gym, terus besok aku nggak bisa handle karena mungkin muscle aku harus recover, karena kayak contohnya kayak badan sakit semua, yang dimana muscle-nya belum sempat recover, belum sempat enough sleep, tidurnya belum cukup. Di situ muscle kita masih grow, masih dalam proses grow, terus masih dalam proses recover dari yang kemarin kita kerjain di tempat gym itu ya kan, yang beban yang gimana. Tapi kalau di tempat gym nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, tempat gym tiap hari. Tapi kalau untuk yang benar-benar lifting atau benar-benar working really hard at the gym, itu harus benar-benar recover, kayak day after itu harus recover, mungkin lebih tidurnya lebih, makannya lebih, bukan lebih juga, maksudnya makannya lebih kayak more food untuk recover, yang kemarin lebih taking kayak vitamin, jadi gampang easy recover ya. Tapi kadang-kadang sih depends on my body conditions. Tapi kalau body condition aku memang benar-benar 100% fit, besoknya juga aku tancap langsung juga nggak masalah. Tancap langsung nge-gym juga nggak masalah. Kalau nggak ada masalah, berapa kali lah kira-kira? 6 kali? Ya, 4 kali, 5 kali ya. Oke. So. Jadi kayak 2 days resting setiap minggu, iya. What do you think? 2 hari kan nih ada nih yang lagi dengerin sekarang, lagi pengen ngurusin badan atau lagi pengen langsingan lah gitu ya. Gimana nih, ada nggak sih pesan kayak misalkan berapa kali dalam seminggu untuk ngelangsingin lah istilahnya, atau untuk mengecilkan badan? Punya goals, pengen kurusin badan, ya kan? Kalau advice dari aku untuk kurusin badan itu bukan depending on hour, tapi depending how much you put your effort ke cardio, ke weight, kayak isolation workout atau enggak yang lainnya kayak gitu ya kan. Tapi kalau untuk kecilin badan, untuk badan biasanya kan ada, setiap gym ada pengukur berapa fatnya, berapa kayak yang kalorinya kayak gitu. Jadi bisa diukur, bisa dikasih target yang dimana itu pencapaiannya bisa fully target gitu, bisa dicapai dalam jangka waktu berapa gitu. Tapi untuk masalah untuk kebanyakan sih orang pengen yang lebih spontan, yang lebih cepat, kayak gimana ya caranya kurusin cepet, kurusin badan gitu ya. Sebenarnya kalau advice dari aku,
sebenarnya mau kemana sih cepet-cepet. Yang Jadi kayak like saya konsistennya juga ya, mungkin konsistennya juga kalau so jadi dijalanin, stay in the moment, dijalanin, and kayak enjoying the process. mendengarkan mungkin ini benar-benar ini ya, yang pasti yang pertama itu konsistensi, kalian juga harus konsisten. Ya jangan sehari ya udah makan sehat, nge-gym tapi besoknya udah makan gorengan atau makan bakso sepuasnya mungkin ya karena kecapean sehariannya itu olahraga. Nah, jangan gitu juga. Jadi ketika kalian merasa kayak wants to give up, jadi kayak aku kadang-kadang aku juga I'm not perfect, kayak aku nggak always kayak nggak selalu excited di tempat gym. Kadang aku ada low self, kadang aku feeling kayak capek, kayak feel bukan give up tapi feelingnya kayak oh males banget nih di tempat gym. Tapi aku berusaha untuk dengerin, for example kayak di YouTube kan kita sekarang zamannya udah teknologi udah canggih banget, dan itu kita bisa dengerin self motivation apa enggak body goal motivation atau enggak atlet motivation, sesuatu yang buat kita bener-bener motivasi gitu ya, yang meyakinkan kita kayak kita tuh bakalan bisa gitu lah kan. Kalau kita nonton mereka doang, mereka yang bakalan dapetin gol, kitanya cuma nonton doang. Ayo mau pilih yang mana, mau pilih jadi penonton apa mau pilih jadi di sana juga gitu ya kan. So jadi from by that time aku selalu kalau misalnya dalam waktu 2 jam aku aku selalu liatin YouTube. Ketika pas aku udah lihat YouTube, aku udah ganti baju, udah mandi, ganti baju, langsung cepet-cepet pergi ke gym gitu ya kan. Ingat kalau because you have a goal, you gotta make it your goal gitu ya kan, kayak gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk males-malesan, nggak ada waktu kayak down gitu. Apalagi sekarang teman-teman yang satu sama lain saling support, teman-teman yang satu sama lain selain support, mereka juga kayak have the same goal as I am gitu ya kan. Jadi kita lebih excited lagi, lebih semangat lagi, kayak we are empower each other gitu. Biasanya nih kan setiap orang kan punya morning routine atau daily routine. Ini kira-kira kasih bocoran dong sama kita yang mendengarkan juga ya. Apa sih morning rutinnya dari Rizka, atau mungkin kalau daily rutinnya apa sih gitu dari Miss Rizka ini? Morning routine, aku biasanya sih bangunnya jam 6, jam 7 kayak gitu. Karena aku nggak ada kegiatan kayak have to stay in the office atau gimana. Jadi aku have my own free time selagi ada internet, aku working. Jadi untuk aku biasa morning routine itu nggak langsung workout sih. Kebanyakan aku selalu workout dalam kondisi perut ada isinya, perut selalu udah makan gitu 2 jam sebelumnya atau enggak 1 jam sebelumnya kayak gitu ya kan. Jadi bangun tidur nggak langsung pergi gym. Jadi aku biasanya buat mandi, buat sarapan, bersihin rumah dulu ya kan, karena aku juga selagi itu aku juga kayak full time house keeping di rumah sendiri ya kan, maksudnya kayak tahu sendiri ya kan, kita women itu have to be a woman lah, biarpun kita punya somebody who taking care of the house, we still need to clean from ourselves, kayak abis nyuci piring kita cuci gitu ya kan, untuk sesuatu yang untuk bersihin kayak gitu, sesuatu yang kita pengen bersihin kita bersihin. Jadi aku mandi, aku masak, aku makan, aku bersih and then aku pergi gym kayak gitu. Jadi aku sebelum masak, abis mandi, biasanya aku meditasi. Meditasi itu menurut aku penting banget. Aku nggak selalu meditasi setiap hari, tapi aku meditasi kayak 3-4 kali 1 minggu. Itu untuk meditasi gitu, kayak 10 minutes meditasi, dan nggak terlalu lama banget, nggak perlu lama-lama, 10 menit juga udah cukup gitu ya kan. Kesulitan nggak sih bikin perusahaan sendiri seperti itu? Untuk kesulitan itu tergantung dari segi knowledge ya. Untuk knowledge kita, pertama-tama untuk apalagi yang bangun branding. Jadi kita benar-benar harus menguasai how to be branding. Kita harus menguasai itu, dan baru itu kita baru tahu jalannya seperti apa. Tapi dulu when aku start, aku nggak tahu apa-apa untuk masalah branding dan selling dan marketing. Jadi dari situ aku benar-benar kayak stuck. So aku jadi take lessons
aku take lesson itu kayak business coach. Jadi aku learning how to branding, learning how to marketing, learning how to become ambassador atau enggak cari ambassador, how to build your team kayak gitu. So jadi untuk aku sih sebenarnya masih dalam proses building as a business woman, jadi masih learning by doing juga. Jadi aku nggak bisa kasih tahu kayak terlalu too much yang higher karena aku masih dalam perjalanan juga ya dari situ. Nah untuk itu yang swimwear. Aku banding sama juga seperti kayak EXO Proform. So jadi swimwear kan aku bangun itu dengan kayak self love juga kan untuk swimwear, dengan patience, dengan design, dengan Itu jadi aku bangun ya? Apa gimana? Iya, aku desain sendiri. Aku choose the color, aku bikin pattern untuk bikin gambar, terus aku make it di tempat tailor aku kayak gitu. Nah, so jadi itu untuk swimwear, dan swimwear itu aku bangun juga untuk full color karena swimwear aku nggak kasih detail yang kayak bertema-tema. Kadang tuh ada swimwear yang bertema-tema gitu ya kan, kayak ada gambarnya atau gimana, tapi aku punya swimwear itu aku kayak full color. So because karena aku bikin my content itu kayak benar-benar full color, jadi my life is full of color gitu ya kan. Jadi so jadi aku suka color yang bright, dimana aku nggak suka terlalu dark color, for example kayak coklat apa segala macam, aku nggak terlalu suka sebenarnya. Aku suka yang lebih bright color. Jadi ketika aku ngeliat bright color itu aku jadi feel excited itu kayak wow banget, kayak a pleasure banget gitu ya kan, karena kayak rainbow menurut aku. Nice. Kayak gitu, full of hope. Iya, full of hope. Itu untuk yang swimwear. Sekarang aku bangun yang baru di The EXO Proform, itu aku bangun untuk helping women's confidence, kayak helping women's confidence and romance. Jadi kadang ada, so aku building itu dari pinggang aku. Dulu aku punya pinggang memang kecil, cuman aku nggak punya pinggang yang shape. Kayak aku punya pinggang memang kecil tapi nggak shape kayak gitu. Nah sekarang aku punya pinggang shape karena aku based on experience. Aku pakai waist trainer. Aku pakai waist trainer itu selama 2 tahun lebih, selama aku benar-benar konsisten di fitness industry. So jadi aku make it something like, why don't I try to helping a woman as well. Ya, another woman untuk reaching goal yang mereka mau sama seperti aku gitu loh. So jadi because karena aku punya base di situ, so jadi aku talking not because of I know from store or from somewhere, but tapi aku talking based on experience, based on apa yang benar-benar aku kerjain, apa yang benar-benar itu menurut aku giving you a progress, giving you a result kayak gitu. So jadi aku build jadi itu produk waist trainer sama waist trainer belt, jadi bisa dipakai di gym, bisa dipakai di rumah. Jadi women yang mau suka pakai dress kayak gitu. So jadi women yang suka pakai dress, yang pengen slimming harus konsisten pakai itu, dan women yang suka training di tempat gym untuk back support biasanya supaya belakangnya nggak sakit, nggak injury, itu bisa pakai belt untuk support kayak gitu. Wah, ini bagus banget nih teman-teman. Kalau kalian ada yang berminat untuk Miss Rizka swimwear-nya juga boleh, ataupun belt-nya juga, kalian bisa dikepoin linknya di bawah ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa langsung komunikasinya biasanya kemana nih? Biasanya langsung ke website kah, atau langsung ya ke website ya? Untuk di website swimwear bisa langsung juga di DM di each swimwear di brandnya, di Instagram brandnya, sama di websitenya, di link bawah Instagramnya ya? Di bawah Instagram. Okay. Kalau di EXO Proform bisa langsung DM, nanti timnya Rizka langsung approach ke kalian, langsung reaching out ke kalian juga, reach out ya. Kayak gitu. Kalau mau langsung konsultasi sama
aku juga bisa langsung DM. Tapi aku nggak bisa janji untuk DM secepat mungkin karena kadang-kadang aku harus one by one karena kadang setiap hari aku dapetin message itu banyak lumayan. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku harus jawab. Jadi it takes time mungkin ya seperti itu. Itu yang benar-benar enak aku pakai, yang benar-benar benefit banget. So jadi aku mau share my benefit ke orang juga gitu, ke orang. Aku mau share my benefit, my result gitu, iya. Oke, that's great. Ini benar-benar bagus banget ya. Jadi intinya untuk teman-teman yang lagi mendengarkan saat ini, mungkin kalau pengen bikin sesuatu produk ataupun apapun bisnis atau kerjaan pun terkadang kan harus apa yang kamu suka dan jalanin itu dengan apa yang kamu suka dan hobinya gitu. Dan itu bakalan bikin mudah karena kan lebih ke confidence ya, lebih ke self love. Biasanya self love apa sih? Kamu ada ininya nggak sih, Riz? Punya kayak me time nggak sih gitu? Biasanya apa sih me time-nya gitu? Adventure yang wild gitu. Aku biasanya suka kayak driving kemana gitu ya kan sama partner aku, panggil sendiri juga nggak masalah. Kadang aku sih something kayak yang dimana aku nggak pernah datengin tempat itu, kayak cuman just press the map gitu ya kan, press the map terus aku drive gitu, bener-bener sih wow. And then exactly sometimes aku juga ngelihat tiba-tiba ada waterfall di situ yang dimana nggak pernah dihuni gitu kan sama orang. Itu sesuatu besok kayak experience banget, kayak sesuatu yang wow. Memang kadang-kadang itu kayak ngeri banget tapi it's like best feelings ever for me. It's like wow, it's like not every people do that gitu. Untuk ada pertanyaan yang mungkin ini lebih sensitif ya, tapi I hope that this is the last big question about you. Jadi yang terakhir ini nih kan sebagai model gitu ya, apalagi modelnya model bikini gitu. Ini pernah nggak sih ada pengalaman yang nggak enak dan pengalaman yang enaknya apa dan pengalaman yang paling nggak enaknya apa? Pengalaman yang enak sama pengalaman yang nggak enak. Ini pengalaman yang nggak enak dulu apa yang enak dulu nih? Kayaknya yang nggak enak dibuangin deh. Oke, untuk pengalaman yang nggak enak ya. Sebenarnya untuk jalan modeling itu nggak ada yang mulus sebenarnya. Dimanapun itu, apapun mau modeling, mau sesuatu yang untuk karir itu jarang ada yang mulus. Jadi setiap perjalanan itu selalu ada rintangan lah ya kan. Selalu ada rintangan yang dimana kita itu are we strong enough to handle that, kayak gitu kan, kayak kita tuh kuat nggak handle seperti itu gitu ya kan. Tapi kadang ada yang kuat, ada yang nggak kuat. So jadi untuk based on my experience itu, dulu aku pernah dilecehin sama fotografer gitu ya kan. Dilecehin itu dalam artian fotografer coba untuk doing something yang out of the contract misalnya, atau enggak out of yang kita dealing gitu ya kan, out of seperti itu, kayak dipegang, mau coba-coba pegang yang lain-lain gitu. So aku how I build my career ya, if you can see, kalau mungkin kalau di luar sana kalau ada yang nggak percaya juga bisa cek juga. Untuk apalagi internet kan powerful banget ya, misalkan kita punya foto sesuatu yang telanjang atau itu tuh bakalan terekspos bakalan selamanya ada di internet ya kan. So jadi kalian bisa search itu, dan aku nggak punya foto satupun yang bener-bener nude ataupun yang bener telanjang bugil tuh nggak ada gitu. Jadi my career is being well. Aku selalu keep konsisten untuk modeling. So because karena aku mau bener-bener modeling career, mau bener-bener modeling yang bener-bener modeling, bukan modeling yang modeling ya kan. Kayak gitu. Behind is not ya. Modeling iya. So jadi aku benar-benar mau fokus on my career as a model, tapi in a professional way, bukan kayak get something easy, kayak cepet tapi nggak profesional. Kan ada seperti itu ya, kayak something yang easy nggak profesional itu dalam artian kayak nakal sama fotografer, jadi bisa cepet naik daun kayak gitu ya kan. Tapi aku lebih pilih yang dimana prosesnya lebih lama tapi hasilnya lebih memuaskan, itu aja. Because you doing gitu, gimana sih gitu yang paling menyenangkan? Untuk modeling paling menyenangkan, so now orang yang appreciate kita,
terus adventure juga. Adventure ke misalnya fotografer ada project di waterfall atau enggak project di jungle apa enggak project di tempat di pantai yang dimana jarang divisit orang yang benar-benar kayak wildlife gitu ya kan. Terus itu kayak sebuah adventure yang dimana kayak pengalaman yang menyenangkan selama modeling kayak gitu. Terus fun, timnya bagus, timnya benar-benar profesional, semuanya bekerja di mana di posisinya masing-masing kayak gitu. Kayak seneng banget, bangga banget gitu ya kan kayak good life kayak. Terus the thirdnya senang itu ada banyak. Untuk masalah senang banyak banget ya. Untuk masalah good experience ya. The best one you. Ya, the best experience itu dapat gaji banyak. dapat Kalau boleh tahu berapa nih kira-kira satu kali panggilan kayak misalkan untuk magazine? Ada satu kali panggilan loh. Maksudnya untuk satu project gitu kayak misalkan untuk magazine kayak untuk majalah gitu ya. Itu biasanya berapa sih kalau boleh bocoran sekitar berapa puluh juta gitu? Di atas 50 atau di bawah misalkan atau di atas 20 gitu kayak gitu. Kalau dikit aja ya, jangan banyak-banyak ya karena agak privacy ya. Untuk masalah aja nggak usah absolutely gitu like that tapi di antara kayak segini ke segini gitu kayak gitu. Untuk modeling industri, untuk bagian swimwear, baju berenang, pakaian berenang atau enggak branding fashion brand itu biasanya untuk local women itu biasanya masih di bawah 10 juta untuk per session dalam artian per session itu bisa 2 jam, bisa 3 jam kayak gitu. Oke. Paling rendahnya itu yang tadi ya, yang dikasih tahu pasti ini nggak bakalan dikasih tahu ya, kalau yang lebih pasti enggak. Yang lebih nggak dikasih tahu. It's still like privacy. Tapi Rizka juga kan punya usaha sendiri, punya apa namanya itu, ini hobinya sendiri, segala macam itu get income ya, dapat gajinya dari situ. Nah, last, kalau aku bilang ini pertanyaan pamungkas, 3 pertanyaan pamungkas. Jadi ada 3 pertanyaan pamungkas. Ini bisa dijawab. Jadi bisa dijawab dengan cepat, bisa 1 kata atau 1 kalimat. Oke? Pertanyaan pertama itu kalau dipilih, kalau kamu punya pilihan, better di model or IRT. IRT dalam artian ibu rumah tangga. Ibu rumah. Untuk di sini ini pertanyaan sulit banget, to be honest. It's okay, you can answer and then you got me. IRT atau modeling? Boleh nggak sih dua-duanya? If you have to choose one and why? Untuk sekarang, karena aku masih dalam proses building my career, building my portfolio, I want to reach my dreams, my secret dreams, ya kan? Secret dreams, yang dimana aku belum bisa ekspres itu untuk publik, untuk what is really my dreams, ya kan? Aku masih at the moment ya untuk saat ini aku masih focusing di modeling. Untuk bicara soal pilih IRT atau modeling, aku masih pilih modeling karena to be honest masih muda juga, masih 27 tahun, masih saat-saatnya belajar bahagiain orang tua, masih adventure, masih traveling. Jadi belum untuk dibilang IRT masih belum mapan ya, untuk itu belum siap untuk menjadi IRT, ibu rumah tangga. Tapi kalau untuk dibilang IRT yang belum punya anak bisa ya, kan ada 2 tuh, ada IRT yang ketawa. The conclusion is you choose modeling at the moment. Right? Modeling. Okay. The next question, because this quick question, so you have to be quick to answer, okay? Kira-kira dalam 5 tahun ke depan,
Seperti apa Rizka itu? Seperti apa? Diri kamu. So, sekarang aku lagi ngejalanin atlet. Sekarang aku sebagai IFBB competitors bikini atlet mewakili Indonesia dari Federation IFBB Elite Pro, satu-satunya Elite Pro bikini atlet dari Indonesia. Aku mau menjadi seorang profesional atlet untuk bring my country flag to the world competitions. Oh, wow. Mulai introduce Indonesia. Indonesia. Kalau Indonesia itu it's beautiful. Indonesia juga have talents yang dimana bisa express the world gitu. Oh, Jadi wow. I will Nice. Kamu intinya pengen bawa nama Indonesia ya. Wow, jawaban yang sangat bagus sekali karena kan nggak semua anak muda zaman sekarang pengen melupakan, bahkan ada pun yang pergi ke luar negeri atau go internasional and then forget about that gitu kan, kayak dari mana kita gitu. Tapi that is really good. Kamu pengen membawa nama Indonesia ke internasional. That's have talented in Indonesia ya. Wow, it's really good. Wow. Then number 3 ya, the last question. Yang diimpikan Rizka di mana dan kemana? I wanna live in LA. Alright. Yes. This question is like the place for rest of your life. Gitu. So LA ya? Yeah, not promise, but I will do my best. Kayak aku suka banget sama klimat di sana, situasinya, terus untuk sistem grow-nya, sistem teknologi grow. But tapi I love Indonesia, kayak aku suka banget sama Indonesia. Aku suka banget, kita punya islands, aku mau kayak punya rumah juga di Bali, yang dimana aku bisa traveling ke sana, for example, punya rumah di sana, terus kayak back and forward kayak gitu. Oh, nice. So you wanna jadi kayak punya rumah di Bali, yang dimana di Bali nature, yang di sana kayak city life lah. Alright. Hopefully your dream become true ya. Semoga mimpinya tercapai semuanya dan thank you so much to be here. Makasih banget udah jadi tamu aku dan banyak banget obrolan-obrolannya. Makasih banget dengan Rizka yang udah datang, udah ngasih share-nya, udah ngasih pengalamannya, udah ngasih waktunya. Sedangkan di Bali ini lagi malam, guys. Ini udah jam 12 malam pastinya ya. Apa jam 11 malam? Sebentar. Ini jam berapa? Masih jam 11 malam ya. Tapi ini udah mau tengah malam. Rizka masih syuting sama aku, tapi makasih banget Rizka atas waktunya dan pengalamannya sangat menarik yang belum pernah aku dengar juga ya selama ini. Dan untuk pasti surprise ya? Yeah, so many surprises. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngobrol lagi kayak gini ya, karena kita juga belum bisa sempat ketemu lagi saat ini karena kita jauh. Tapi mudah-mudahan one day we will meet and then interview by live ya, kayak secara langsung. Terus juga untuk kalian yang mendengarkan, makasih juga untuk perhatian kalian dan moga semua cerita dari Rizka tadi bisa bikin semangat kalian dan juga mungkin ada yang di antara kalian yang pengen ngurusin badan ataupun berhubungan dengan nge-gym atau apapun itu ya, dengan kecantikan atau build a business, kalian bisa ulangi lagi seperti apa nanti pembicaraan kita. Dan makasih juga untuk semuanya ya yang udah subscribe atau yang baru gabung juga, makasih banget udah gabung. Dan jangan lupa klik link di below ya, jangan lupa klik in the description box karena banyak banget link-link ke channelnya atau ke Instagramnya Rizka. Dan kalau kalian kepo juga tentang produknya, silahkan diklik juga linknya, ada di bawah semua informasinya, semua ada di bawah, jadi nanti kalian dicek aja langsung. Dan I will see you guys in next video. So sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih Rizka.